Ya, terkait dengan tema hari ini berkaitan dengan industri farmasi begitu. Temanya adalah bangun jaringan farmasi digital lewat aplikasi. Sudah tersambung melalui video conference Bapak Immanuel Huta Galung. Beliau adalah Direktur Marketing dari Swap RX. Selamat pagi Pak Iman. Selamat pagi, halo. Apa kabar Pak? Sehat-sehat semua. Baik, baik, baik. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast Pak Iman. Oke, Yes. kita langsung saja ya membahas terkait dengan eh, bagaimana sih peran dari Swipe RX ini sendiri, Pak Iman? Ya. Oke, sebenarnya simpel. Jadi kalau kami membangun perusahaan ini tentunya ada masalah gitu ya. Ada masalah yang kami coba untuk selesaikan. Nah, biasanya kalau kita tahu kan apotek di Asia Tenggara itu sekarang lebih dari 80% adalah apotek yang swasta. Dan swastanya terfragmentasi. Artinya ini adalah apotek yang berdiri sendiri, tidak terkoneksi satu sama lain, dan ternyata apotek-apotek ini kebanyakan masih manual. Manual dalam apa? Dalam hal operasionalnya. Nah, apotek jenis ini biasanya ada 3 masalah. Masalah pertama adalah kualitas. Jadi misalnya mereka akses terhadap kualitas obat yang baik, yang tidak palsu, yang berizin resmi. Yang kedua adalah kualitas dari SDM itu sendiri, apoteker dan TTK itu sendiri. Nah, masalah kedua biasanya tantangannya adalah bagaimana ketersediaan obat tersebut. Bayangkan kalau misalnya apoteknya apotek kecil di pelosok, di kota kecil, mereka susah untuk mendapatkan obat-obatan tersebut. Nah, masalah yang ketiga adalah masalah untuk keterjangkauan harga. Nah, 3 hal ini yang kami coba selesaikan dengan meluncurkan aplikasi dengan nama SwapRx. Jadi 3 masalah itu yang coba kamu selesaikan lewat apa? Berarti orang apotek bisa berbelanja secara resmi gitu ya di platform SwapRx Indonesia ini, atau kita sebut dengan SwapRx Belanja. Mereka juga bisa mendapatkan ketersediaan produk yang lengkap dari kami, dan tentunya kualitas obatnya juga terjamin, sehingga juga mereka harganya juga kompetitif kalau di aplikasi kami. Baik. Demikian kurang lebih. Ya, platform ini untuk B2B lah ya, bukan Betul, B2C ya Pak Iman ya. betul sekali. Oke, berarti Anda juga kemudian melihat apa yang terjadi di dinamika industri farmasi retail yang ada di Indonesia dan Swipe RX ini mencoba untuk memberikan solusi lah. Oke, tapi bicara mengenai digitalisasi ini, bagaimana sebetulnya digitalisasi Pak Iman ini dapat membantu industri farmasi retail untuk bisa lebih berkembang? Oke, gampang. Kalau dulu berarti kan semuanya manual ya, belum digital ya. Berarti kan kalau dengan digitalisasi mereka melakukan pembeliannya itu dengan aplikasi, atau misalnya mengelola apoteknya dengan pakai POS, maka lebih mudah untuk apoteknya. Saya kasih contoh sedikit. Yang pertama, dengan ada digitalisasi, maka audiens kita tidak hanya terbatas di situ-situ aja. Bayangkan kalau dulu punya satu apotek bisa berkembang sampai 5 apotek. Kalau sekarang nggak perlu. Cukup satu apotek, kita pakai media sosial, radius 5 sampai 10 kilometer, bahkan lebih dari situ sudah bisa. Belum lagi kalau misalnya kita joinnya di marketplace. Itu dari audiens yang semakin besar gitu. Yang kedua, dengan ada digitalisasi berarti kan hemat tenaga. Lebih hemat tenaga. Bayangkan kalau kita stok opname-nya itu menghitung stoknya itu pakai POS, maka lebih hemat tenaga lagi, hemat waktu dan tenaga dan pikiran. Berikutnya, dengan digitalisasi, dengan secara sistem digital udah bisa langsung dianalisa pelanggannya gimana, behaviornya bagaimana, lebih banyak di daerah mana yang membeli, jenis obat seperti apa yang banyak dibeli, dan otomatis ini akan meningkatkan profit apotek itu sendiri. Dan pada dasarnya, ketika kita profit meningkat, layanan meningkat, siapa yang akan senang di sini? Tentunya adalah pelanggan, karena apotek dan apotekernya bisa melayani pelanggan dengan baik benar lagi. Oke, kalau cara kerja dari Swipe RX ini sendiri bagaimana? Oke, jadi kita punya konsep 3R kalau boleh saya bilang gitu ya. Yang pertama adalah the right network. Jadi kami punya komunitas terbesar di Asia Tenggara. Komunitas apa itu? Komunitas apoteker dan TTK, tenaga kefarmasian. Jadi itu semacam media sosialnya bagi mereka, itu kita sebut dengan SwapRx Community. Itu yang pertama, jadi the right network. Ketika networknya sudah ada, kami memiliki yang kedua namanya SwapRx Academy. SwapRx Academy itu adalah the right concept atau the right knowledge. Jadi setelah ada networknya, kita kasih ilmu yang benar, karena kita paham di bangku kuliah itu dapatnya hard skill. Di SwapRx Academy, di YouTube kami ajari soft skillnya. Misalnya nih, masih banyak teman-teman yang bingung gimana cara nge-branding apotek. Bagaimana cara mempromosikan apotek di masa sekarang ini. Nah, itu diajari di SwapRx Academy. Nah, R yang ketiga adalah the right tools. Ketika networknya sudah ada,
kemudian kita kasih konsep dan knowledge dengan baik dan benar, kita sedia ini platform untuk berbelanjanya. Itulah namanya SwapRx Belanja. Jadi itu saya lihat sebagai kayak ekosistem, di mana ekosistem ini nggak bisa terputus, dan kami nggak akan berhenti sampai setiap apotek dan apoteker yang ada di Indonesia ini terlayani dengan Ya, SwapRx. artinya ini dari pengusaha apoteknya sendiri langsung terhubung kepada produsen begitu ya? Betul. Aplikasi Jadi nanti ini. mereka bisa Artinya secara berbelanja. harga ada rantai distribusi yang terdiskon dong, Pak Iman. Pastinya, karena dengan yang tadi kami melakukan pembelian secara kolektif, harga semakin murah kan. Maka itu tadi tantangan yang ketiga yang kita jawab, keterjangkauan harga. Oke, kalau dari SwapRx sendiri ini apa tantangannya? Oke, pastinya kita negara kepulauan kan Mbak ya. Jadi kalau negara kepulauan itu banyak akses distribusi yang susah untuk dicapai gitu ya. Jadi itu walaupun apoteknya sudah digital, tapi untuk pengiriman logistik untuk beberapa kota yang kecil atau suburban banget berarti akan susah. Itu tantangannya. Dan tidak semua apotek itu mau goes digital. Mungkin karena zaman ya. Tapi nanti kan eventually semuanya akan berubah menjadi digital. Oke, sejauh ini sudah berapa banyak mitra apotek yang sudah bergabung di SwapRx? Oke, di Indonesia sendiri kami ada 8.000 apoteker gitu ya, di mana 4.000 diantaranya itu bergabung di platform SwapRx Belanja kami yang untuk pengadaan stok apotek. Oke, Tapi kalau untuk di Asia Tenggara sendiri sudah ada 235.000, di mana 45.000 diantaranya adalah apotek. berarti sudah merambah ke luar juga ya, Mas Iman? Betul, kami sudah tersedia di Asia Tenggara, tepatnya di 6 negara, ada di Indonesia, Filipina, Malaysia, Kambodia, Vietnam, dan berpusatnya di Singapura. Persaingannya seperti apa kalau sampai sudah ke Asia Tenggara? Mencakup Asia Kenapa Mbak? Tenggara. Boleh diulang? Persaingannya seperti apa? Oke, nah kebetulan banget Asia Tenggara ini sama, fragmentasinya itu sama. Jadi memang benar-benar apotek yang masih manual tadi. Jadi untuk persaingan sebenarnya tidak, lebih bagaimana merubah mindset para apotek dan apoteker ini mau goes digital. Baik, baik. Oke, kita masih ada satu segmen Pak Iman, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut dan pemirsa tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Power Breakfast. Kita sudah sampai di segmen terakhir, masih berbincang bersama dengan Pak Iman atau Immanuel Hutagalung selaku Direktur Marketing dari SwapRx. Oke, sebagai konsumen, apa saja value yang kita bisa dapatkan Pak Iman kalau kita berbelanja di apotek yang sudah menggunakan sistem SwapRx ini? Oke, ini pertanyaan bagus sekali Mas. Jadi kan pada dasarnya kita lihat dulu ya, konsumen itu pengennya apa? Biasanya kalau untuk obat-obatan, konsumen itu pengen obat yang terjamin. Terjamin artinya ini memang keasliannya terjamin. Nah, kalau berbelanja di SwapRx Belanja, tentunya kami bisa menjamin 100% bahwa obat ini adalah obat resmi, asli, dan memang mempunyai izin edar. Nah, yang kedua, biasa konsumen pengen apa? Konsumen biasanya pengen harga yang menarik atau harga yang kompetitif lah gitu ya. Kalau saya nggak bisa bilang murah karena kan relatif. Nah, dengan berbelanja di SwapRx Belanja, tentunya kami mempunyai akses untuk memberikan harga yang sangat kompetitif. Otomatis konsumennya juga senang dengan harga tersebut. Yang ketiga adalah untuk masalah ketersediaan obat. Kadang-kadang kita bisa pergi ke apotek minta obat A, B, C, terus nggak ada gitu ya. Akhirnya kita pindah ke apotek sebelah. Kalau apotek sebagai member kami berbelanja di SwapRx Belanja, bisa kita pastikan bahwa ketersediaan stok itu pasti akan aman. Jadi biasanya 3 hal itu yang ada di mind of our consumer. Demikian. Oke, jadi secara ekosistem ini dari hulu ke hilir gitu ya bisa mendapatkan value lah dari platform SwapRx ini. Oke, yang menarik juga adalah ingin dibahas mengenai serapan pendanaan seri B yang berhasil didapatkan sejauh ini Pak Iman. Untuk apa saja dan dampaknya terhadap growth dari SwapRx seperti apa? Oke, jadi yang pasti dengan ada seri B ini kami yang pertama ingin memperluas pastinya jaringan farmasi profesional maupun apotek tersebut. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mau memperluas jaringan logistik. Kami sekarang sedang mempersiapkan ingin membuka gudang baru di Surabaya dan Bandung. Gitu ya. Yang ketiga tentunya untuk pengembangan teknologi dalam aplikasi kami sendiri. Dan terakhir pastinya ada pengembangan SDM. Karena ketika perusahaan ini semakin besar, maka kita perlu SDM atau talenta-talenta baru di Asia Tenggara khususnya di Indonesia. Oke. Jadi 4 hal itu yang menjadi fokus kami nantinya. Kalau pengembangan teknologi sendiri dari segi mana lagi nih yang ingin ditingkatkan oleh SwapRx? Oke, yang pasti sih pastinya user experience, nggak jauh-jauh dari user experience, dan tentunya kami pengen memberikan inovasi teknologi dalam aplikasi itu sendiri. Saya tidak bisa bercerita banyak apa inovasinya nantinya gitu ya, tapi yang pasti ditunggu aja akan banyak mempengaruhi user journey dan user experience ketika berbelanja melalui aplikasi kami.
Baik, satu hal yang cukup menarik kalau kita bicara mengenai kebiasaan dari venture capital ketika memang masuk lagi di pendanaan seri B, artinya dari venture capital sendiri sudah kemudian mempercayai portfolio perusahaan gitu ya. Apa sih yang membuat kinerja dari Swap RX ini sendiri bisa konstan dan dapat mendapatkan satu trust dari visi untuk kemudian mereka chip in lagi di Swap RX, Pak Iman? Oke, nggak jauh-jauh sih. Pertama saya bisa angkat topi dulu untuk tim yang ada di sini. Di sini mulai dari berdua, bersembilan, sekarang kita ada 300 lebih ya tim di Swap RX Indonesia. Jadi sebenarnya ini hasil kinerja tim, memang timnya sangat bagus, yang otomatis membuat growth kita sangat eksponensial. Dalam 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini, growth Swap RX itu sangat eksponensial, sangat baik sekali, dan sangat tukik tajam sekali untuk ke atas gitu ya. Berapa besar Jadi, Mas hal-hal tersebut, Iman? yes. Growth-nya yang Anda katakan ini sangat signifikan. Ya, yang bisa kita jamin sekarang 1 dari 3 apotek sekarang sudah menggunakan Swap RX Indonesia. Sudah menggunakan aplikasi atau platform kami, 1 dari 3. Berarti masih banyak demand atau opportunity yang bisa kita garap lagi. Makanya tadi 4 hal yang tadi di atas saya sebutkan, dana seri B ini untuk apa? Itulah untuk mencapai akhirnya 3 dari 3 sudah menggunakan aplikasi kami. Baik, untuk menjaring market yang lebih luas gitu. Tetapi namanya sebuah bisnis dan juga namanya venture capital gitu ya, tetap menginginkan adanya profit gitu. Nah, sudah berapa tahun pendirian dari Swap RX ini sendiri Mas Iman, dan kira-kira target untuk bisa profit itu di tahun keberapa? Oke, jadi sebenarnya Swap RX Indonesia ini kalau yang belanja itu udah 2 tahun, 3 tahun belakangan ini, dan kami sudah sekitar 5 tahun. Kami baru saja ulang tahun yang kelima. Dan kalau untuk masalah profit tentunya kita pengen secepat mungkin untuk bisa profit. Dan itu bukanlah hal yang mustahil, karena balik lagi, MAU growth kita, GMV growth kita sangat-sangat pesat sekali. Dan yang namanya profit itu bisa saya jamin tidak dalam waktu lama, dalam waktu dekat ini kami sudah bisa profit. Tahun depan? Mungkin lebih cepat lagi. Jangan dong di tahun depan, kalau bisa 2022 ini. Oke, siap. Mengenai perkembangan dari ekosistem startup dan juga venture capital ini menjadi satu hal yang sangat-sangat menarik dan banyak sekali inspirasi yang bisa didapat dari Swap RX di pagi hari ini. Tentunya untuk kawan-kawan startup lainnya bahwa memang konsistensi dalam memberikan sebuah portfolio performa begitu ini kemudian terbukti dapat mendapatkan trust dari venture capital untuk tetap chip in di tengah bubble burst ataupun tren bubble burst yang terjadi gitu ya. Jadi terima kasih atas informasinya Pak Iman. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Pak Iman, sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi. Pagi, bye-bye. Bye-bye. Oke, ini sangat menginspirasi. Semoga juga bisa menginspirasi semangat dari para pemirsa di rumah menjalani hari ini aktivitas bisnis atau apapun. Dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sombodatu, and see you in the morning.